تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah kembali memudahkan kita untuk datang ke tempat yang mulia, berkumpul dalam satu majlis yang mulia, yakni majlis Al-Quranul Karim. Semoga dengan hadirnya kita dalam majlis yang mulia ini, jemaah rahimakumullah, kita termasuk orang beriman yang tidak pernah kenyang akan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmizi, "Lan yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta muntahahu al-jannah." Orang beriman itu tidak akan pernah merasa kenyang. Kalimatnya menggunakan lan. Lan ini dalam bahasa Arab lil abad, untuk menunjukkan abadi. Tidak akan pernah merasa kenyang. Orang beriman itu tidak akan pernah merasa kenyang dari kebaikan. Sekarang pengajian, besok pengajian lagi, besok lagi pengajian, dan seterusnya. Kita sebagai orang beriman tidak akan pernah kenyang akan kebaikan yasma'uhu, yang kita dengarkan, hatta muntahahu al-jannah, sehingga penghabisannya adalah surga. Maksudnya orang beriman itu tidak akan pernah bosan untuk melakukan kebaikan sampai dia masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Maka jemaah rahimakumullah, kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kebaikan demi kebaikan harus kita lakukan, dan jangan pernah kita punya perasaan bosan sampai kita muntaha ilal jannah, sampai kita masuk kepada
surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Terakhir kita sampai ayat 50. Malam hari ini kita akan mengkaji ayat 51. Kalau waktunya nutut, insyaallah kita akan kaji sampai ayat 53. Silakan Bapak Ibu dibuka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idz wa'adna, dan ingatlah ketika kami berjanji Musa dengan Musa 40 lailatan, 40 malam. Thumma ittakhadhtumul 'ijla, kemudian ittakhadhtum, kalian telah menjadikan al-'ijlah, anak sapi, sebagai sesembahan. Mim ba'dihi, setelah kepergian Musa untuk bermunajat kepada Allah. Wa antum, dan kalian wahai Bani Israel, zalimun, orang-orang yang zalim. Thumma afawna ankum, kemudian setelah kalian bertaubat kepada Allah atas kesyirikan kalian, afawna ankum, kami memberikan maaf atau pengampunan, ankum, kepada kalian, mim ba'di dzalika, setelah kalian bertaubat, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wa idz ataina, dan ingatlah ketika kami memberikan Musa kepada Nabi Musa al-kitab, kitab. Kitab yang dimaksud dalam ayat ini adalah kitab Taurat. Wal furqan, dan al-furqan. Fungsinya Taurat itu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. La'allakum tahtadun, harapannya kalian mendapatkan petunjuk, hidup kalian terarah dengan diturunkannya kitab At-Taurah. Jamaah rahimakumullah, pada ayat 49 Allah Subhanahu wa taala menuntut Bani Israel untuk bersabar atas ujian besar yang menimpa mereka, sebagaimana ujian besar itu yang Allah gambarkan di ujung ayat 49. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Dan dalam peristiwa-peristiwa itu mereka diperkerjakan secara paksa, anak laki-laki mereka dibunuh. Bala'un mir rabbikum 'azim, merupakan ujian azim yang besar. Allah saja mengatakan besar, apalagi manusia. Kalau Allah mengatakan besar, agung, apalagi manusia. Anak kecil mengatakan benda itu berat, tapi belum tentu bagi orang dewasa berat. Tapi ketika orang dewasa mengatakan benda itu berat, pasti menurut anak kecil sangat berat.
Kalau Allah mengatakan ujian yang menimpa Bani Israel itu azim, ujian yang besar, ujian yang berat, apalagi manusia. Maka jemaah rahimakumullah, ketika mereka mendapatkan ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, saat itu mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak bisa melawan Fir'aun dan tentaranya. Yang bisa mereka lakukan hanya bersabar dan berdoa. Sabar dan doa ini senjatanya orang beriman. Dan jangan pernah kita meremehkan Bapak Ibu. Jangan pernah kita meremehkan senjata sabar dan doa. Karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah juga berfirman dalam hadits qudsinya, wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku bersama hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Maka senjata sabar dan doa ini senjata yang sangat luar biasa bagi orang-orang beriman. Saat itu jamaah rahimakumullah, Bani Israel hanya bisa bersabar dan berdoa kepada Allah, berharap serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan pertolongan kepada mereka. Pertolongan itu Allah sebutkan pada ayat 50. Allah berikan pertolongan kepada mereka dengan membelah lautan. Lautan terbelah sebagai sarana untuk menyelamatkan Bani Israel. Tapi di sisi lain, lautan terbelah itu untuk menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Maka jemaah rahimakumullah, itulah kenikmatan fisik. Kenikmatan fisik yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kemudian pada ayat 51 Allah Subhanahu wa taala mengungkit kenikmatan batin yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam, yaitu nikmat diturunkannya kitab Taurat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh wa'adana Musa, dan ingatlah ketika kami saling berjanji dengan Musa, arba'ina lailatan, 40 malam. Maksudnya Musa berjanji kepada Allah untuk bermunajat, menyendiri, fokus bersama Allah selama 40 malam. Lalu Allah berjanji selepas 40 malam Allah akan turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai panduan hidup untuk kaumnya. Itulah hubungan ayat 51 dengan ayat-ayat sebelumnya. Jemaah rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada tafsir perkata dari ayat 51 insyaallah sampai ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adana Musa, dan ingatlah serta ambillah pelajaran. Wa'adana, ketika kami saling berjanji, Musa dengan Musa. Wa'adana kalimat asalnya dari kata wa'ada. Wa'ada artinya berjanji Bapak Ibu. Sebagaimana ucapan yang populer kita dengarkan, al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Al-wa'du, janji. Jadi kata wa'ad ini berasal dari akar kata wa'ada. Kemudian ada tambahan alif, wa'ada. Kalau ada kalimat yang aslinya 3 huruf kemudian ditambah menjadi 4 atau 5 huruf, berarti di situ ada penambahan makna. Wa'ada artinya berjanji. Kalau ditambah alif berarti maknanya saling, saling berjanji. Wa idh wa'adana, dan ingatlah ketika kami saling berjanji, kata Allah, antara saya dengan Musa, kata Allah. Musa berjanji untuk bertahannuts, menyendiri, bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina selama 40 malam. Selepas itu Allah berjanji akan menurunkan kitab Taurat.
Baik, kita lanjutkan. Wa id wa'adna, dan ingatlah ketika kami saling berjanji Musa dengan Musa. Yang dimaksud Musa dalam ayat ini adalah Musa bin Imran. Beliau ini lahir dalam keadaan yatim, Bapak Ibu. Lahir dalam keadaan yatim sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lahir dalam keterangan sejarahnya 1500 tahun sebelum Masehi. Berarti 1500 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Jaraknya cukup jauh, ya. Musa ini dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa Musa ini ismun ajamiyun, nama ajami, nama non Arab, bukan nama Arab. Kalau nama Arab itu contohnya seperti apa? Muhammad, Abdullah, Zaid, Umar, ini nama Arab. Adapun Musa dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi ismun ajamiyun, nama non Arab. Ini kata Imam Al-Qurtubi bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan oleh orang-orang Bani Israel saat itu. Musa, kata Imam Al-Qurtubi, berasal dari dua kata yang digabung jadi satu. Pertama mu, yang kedua sya, pakai shin. Tapi di Al-Quran tulisannya pakai sin. Bahasa Ibraninya pakai shin. Mu sya. Mu artinya air, sya artinya pohon. Mu artinya apa tadi? Air, sya artinya pohon. Karena Nabi Musa ini ketika dihanyutkan oleh ibunya, beliau berada di dalam sebuah peti. Peti itu dihanyutkan. Lalu ketika dihanyutkan, Musa berhenti di bawah pohon yang ada di pinggir sungai Nil. Saat itu istananya Fir'aun berada di pinggir sungai Nil, Bapak Ibu. Sehingga dikatakan dalam banyak riwayat sejarah, ketika Asiyah sedang nyantai ya di pinggir sungai Nil, dia melihat ada peti yang isinya bayi. Maka diambillah oleh Asiyah. Kemudian Asiyah memberi nama bayi itu dengan nama Musa. Mu artinya air, sya artinya pohon. Karena ditemukannya di air dan di bawah pohon yang ada di pinggir sungai Nil. Tentu ini jemaah rahimakumullah tidak lepas dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa saat itu diambil oleh Asiyah, dibesarkan di istananya Fir'aun, sehingga Musa ini menjadi salah satu anak bayi yang selamat dari pembunuhan tentara-tentara Fir'aun. Ada satu bayi lagi yang selamat, Bapak Ibu, dan namanya juga Musa. Namanya Musa bin Za'far. Nama beliau ini lebih dikenal dengan Samiri. Ya, pernah dengar ya? Kisah Samiri. Musa As-Samiri. As-Samiri itu julukan ya. Nama aslinya Musa bin Za'far. Musa bin Za'far ini selamat karena ketika dilahirkan oleh ibunya, lalu ibunya saat itu beberapa hari setelah lahiran, ibunya menyembunyikan Musa As-Samiri di dalam gua. Disembunyikan. Lalu ditinggal oleh ibunya tanpa diperdulikan sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa khairun nasirin. Dia Allah yang maha sebaik-baiknya penolong. Allah utus malaikat Jibril untuk merawat Musa As-Samiri. Malaikat Jibril mengirimkan makanan. Ini yang disebutkan dalam kisah-kisah Israiliyat. Maka jemaah rahimakumullah, ada keajaiban lain yang terjadi pada Musa As-Samiri. Dari jari jemarinya keluar susu, sehingga itu bisa dibuat oleh Musa As-Samiri sebagai minuman. Sampai kemudian Musa As-Samiri ini besar dalam penjagaan dan perawatan malaikat Jibril. Jemaah rahimakumullah, ada dua sikap ibunda yang berbeda dalam kisah ini. Ibunda Nabi Musa alaihissalam ketika menghanyutkan Nabi Musa, itu masih ada usaha untuk mengikuti Nabi Musa. Dikatakan dalam Quran surah Al-Qasas,
wa qalat li ukhtihi kussih. Ketika Musa dihanyutkan oleh ibunya atas perintah Allah, dihanyutkan. Lalu ibunya berkata kepada kakaknya Musa, kussih, ikuti dia. Ya, kemana dia pergi, kemudian siapa yang mengambil? Diikuti oleh kakaknya. Artinya apa Bapak Ibu? Masih ada usaha. Ndak tawakal kosongan, ngoten. Ada usaha. Berbeda dengan ibunya Samiri. Disembunyikan, habis itu ditinggal, tidak lagi diperdulikan. Maka apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Musa bin Imran tumbuh menjadi anak yang saleh, bahkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Sedangkan Musa bin Ja'far As-Samiri ini pada awalnya dia tumbuh menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Tapi pada akhir kehidupannya dia menjadi orang yang durhaka kepada Allah, bahkan orang yang menjadi pelopor kesyirikan yang dilakukan oleh Bani Israel. Nanti kita akan berbicara lebih panjang tentang itu pada kalimat tsumma takhadtumul ajl. Maka dari sini jemaah rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran betapa peran seorang ibu itu sangat berpengaruh kepada karakter anak. Ibunda Nabi Musa alaihissalam perhatian, mendoakan, dan dia menjadi ibunda yang salih, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunda yang salihah, berbakti, taat kepada Allah. Apa yang terjadi? Anaknya menjadi orang yang taat kepada Allah. Berbeda dengan ibunya Samiri. Tidak berdoa kepada Allah, tidak memperhatikan anaknya, tidak memperdulikan anaknya, maka anak itu meskipun dijaga dan dirawat oleh malaikat Jibril, tapi akhir dari kehidupan anaknya apa? Durhaka kepada Allah. Berbeda dengan Nabi Musa, meskipun beliau ada di lingkungan orang-orang zalim, ya toh, Fir'aun yang saat itu mengaku dirinya Tuhan, tapi karena ibunya ini orang yang salihah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jemaah rahimakumullah, Musa tumbuh dengan sangat baik, taat, salih, kemudian berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengaruh sikap kesolehahan kemudian ketaatan seorang ibu itu sangat luar biasa kepada anak. Maka banyak kita temukan jemaah rahimakumullah, ada suami yang tidak saleh, suami yang ingkar kepada Allah, tapi istrinya taat kepada Allah. Akhirnya apa? Dia bisa memiliki anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ayahnya ingkar kepada Allah. Bahkan dikatakan ayahnya sendiri yang membuat patung kemudian menjual di pasar-pasar. Pernah Nabi Ibrahim itu ditugaskan oleh ayahnya untuk jual patung. Jual patung, tapi cara jualnya beda dengan ayahnya. Kalau ayahnya menjual, ayo patung, siapa yang membeli patung? Ini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Nabi Ibrahim beda. Ketika disuruh jual patung oleh ayahnya, ayo siapa yang membeli patung, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, kata Nabi Ibrahim. Jadilah perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Meskipun ayahnya ini jemaah rahimakumullah orang yang durhaka, tapi ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sejarahnya ini ibunda yang salihah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memiliki anak yang tumbuh menjadi orang saleh dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada seorang suami yang saleh, taat kepada Allah, seperti Nabi Lut atau seperti Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan istrinya ingkar, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah At-Tahrim. Apa yang terjadi jemaah rahimakumullah? Salah satu anak di antara mereka itu ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala karena pengaruh dari karakter ibunya. Maka kebaikan seorang ibu, ketaatan seorang ibu ini sangat berpengaruh. Sehingga kesolehan orang tua, ketaatan orang tua itu tidak hanya berdampak kepada anak ketika orang tuanya masih hidup. Sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia, ini tetap berdampak kesolehan itu kepada sang anak.
sebagaimana kisah dalam Quran surah Al-Kahfi. Ada anak yang dijaga oleh Allah, hartanya dijaga, ekonominya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wa kana abuhuma shalihan. Karena dulu sewaktu hidup orang tuanya adalah orang tua yang saleh salihah. Maka orang tua yang saleh salihah itu tidak akan pernah khawatir terhadap masa depan anaknya. Mau dimanapun dia kuliah, dimanapun dia bekerja, tidak akan pernah khawatir. Karena dia dekat dengan Allah, Allah yang akan menjaga. Demikian kisah Musa bin Imran dan Musa bin Ja'far As-Samiri. Kita lanjutkan. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah Musa bin Imran yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Wa idh wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami saling berjanji Musa dengan Musa bin Imran Nabiullah Ta'ala 40 laila, 40 malam. Jadi Musa berjanji kepada Allah untuk bermunajat menyendiri di Bukit Tursina. Bukit Tursina ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di Mesir, ya. Ada yang mengatakan di negeri Syam. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa Bukit Tursina ini ada di Palestina. Jadi Musa berjanji kepada Allah akan bermunajat. Munajat itu apa Pak bahasanya? Mohon. Apa? Bersemedi. Bermunajat, kalau bahasa kerennya curhat. Menyendiri dengan Allah, tidak ada pembicaraan kecuali dengan Allah. Jadi menyendiri daripada manusia, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa bermunajat. Pada awalnya Bapak Ibu, Musa itu diperintahkan munajat oleh Allah 30 malam. Tapi ketika sampai 30 malam Musa bermunajat, Allah merasa sepertinya Musa ini kurang untuk mendapatkan kitab Taurat. Karena mengemban wahyu ini sangat berat. Dikatakan dalam Quran surah Al-Hasyr, seandainya Al-Quran itu Allah turunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur. Betapa beratnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Musa bermunajat kepada Allah 30 malam, dirasa kurang oleh Allah, maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk menambah 10 malam menjadi 40. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Al-A'raf. Nanti bisa dicek ya, Quran surah Al-A'raf ayat 142. Maka Nabi Musa alaihissalam menggenapkan munajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala 40 laila, 40 malam. 40 ini angka yang memiliki keutamaan tersendiri, rahasia tersendiri yang tahu hanya Allah. Manusia tidak tahu. Kalau kita baca beberapa hadis dan ayat Al-Qur'anul Karim, banyak angka 40 ini yang digunakan. Contoh misalnya ketika berbicara kematangan umur. Umur yang matang itu menurut Quran surah Al-Ahqaf umur berapa? 40. Kemudian dikatakan juga dalam riwayat Imam At-Tirmizi bahwa orang yang hafal hadis dan mengamalkannya, hafal hadis dan mengamalkan isi kandungan daripada hadis itu sebanyak 40, maka dia akan dibangkitkan bersama para ulama. Hafal berapa hadis? Bapak? Hah? Banyak. Tidak banyak. Innamal a'malu 1 kurang 39. Cuma 1. La taqtub, jangan marah. 2. Yang beda-beda aja. Apa lagi? La yastafu bi qaiman. Ya, 3. Tidak boleh minum berdiri. Nah, terus apa lagi? Yang keempat. Yang pendek-pendek. Sebagai tempat untuk menggantung senjata-senjata kami. Sebagaimana orang-orang kafir biasanya menggantung senjata-senjata mereka di pohon bidara. Lalu mereka mengelilingi pohon bidara itu. Harapannya apa? Supaya senjata itu bisa membunuh banyak orang. Apa kata Rasulullah? Sungguh kalian telah meminta
apa yang pernah diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka jemaah rahimakumullah, saat itu ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan Tuhan sebagaimana Tuhannya orang Kanaan, Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang bodoh, kaum yang tidak paham tentang sifat-sifat Tuhan. Itulah awal mula pertemuan Bani Israel dengan patung sapi. Mereka mulai cinta, mulai senang. Tapi karena dilarang oleh Nabi Musa, maka mereka tidak menjadikan patung sapi sebagai sesembahan. Nah, ketika Musa pergi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah 30 malam lewat, Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Patung anak sapi itu disihir oleh Musa As-Samiri. Dari mana Musa As-Samiri itu mendapatkan ilmu sehebat itu, bisa membuat sesuatu menjadi patung anak sapi? Dikatakan dalam Quran surah Taha, ternyata Musa As-Samiri itu, Bapak Ibu, mengambil debu bekas dari kudanya malaikat Jibril. Jadi ketika malaikat Jibril, ketika Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan Mesir, saat itu mereka diikuti oleh malaikat Jibril. Dan Musa As-Samiri tahu bahwa itu malaikat Jibril, karena sejak kecil dia dibesarkan oleh siapa? Malaikat Jibril. Sehingga dia mengambil bekas debu kudanya malaikat Jibril, dia ambil. Apapun yang dia inginkan dari debu itu bisa terjadi. Saat itu Musa As-Samiri menjadikan meniupkan debu itu, kemudian dia berkata, jadilah engkau anak sapi, maka jadilah patung anak sapi. Kemudian patung anak sapi itu diperintahkan oleh Musa As-Samiri untuk disembah. Kata Musa As-Samiri sebagaimana Quran surah Taha, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Patung ini Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Maka mereka Bani Israel sebagian, tidak semuanya, menyembah patung anak sapi. Sebagaimana yang disebutkan oleh ayat ini. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi. Inilah bahayanya jemaah rahimahullah. Kalau cinta atau kesenangan itu kadang membutakan orang dari kebenaran. Maka ada perkataan Arab, hubbuka yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu bisa membuat kamu buta dan tidak bisa melihat bahwa sesuatu itu batil atau kebenaran. Wa antum zalimun, dan saat itu kalian telah berbuat zalim karena kalian telah melakukan kesyirikan. Sebagaimana firman Allah, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu zalim yang sangat besar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.